Ini bentar, pasti ini hal kayak ini baru tahu ketika nikah. Hal-hal yang kadang kita juga nggak sadar itu ya. Pas yang pegangan tangan. Iya. Soalnya yang gitu-gini ya. Soalnya udah bahas persamaan, jadi udah pegangan. Kalau pegangan tadi lepas dulu. YouTube channel Titi dan Tian. Hari ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Salah satu YouTuber yang paling hits di Asia Tenggara. Oh my god. Ini dia cemilannya. Kita bingung kan, ini bukan makan malam atau makan siang, ini sore jam 3. Jadi kita beliin cemilan-cemilan aja. Ada somai, ada kentang, ada donat, ada pizza. Juna mau yang mana? Yang ini ya? Oke sayang, siap. Hai guys, welcome back to our YouTube channel Titi dan Tian. Senang banget hari ini kita kedatangan tamu super spesial. Aduh. YouTuber, konten creator yang paling hits se Asia Tenggara. Aduh, amin, 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 amin. Aduh, makasih ya udah datang. Kita senang banget. Thank you udah main-main ke tempat kita. Dikasih apa namanya boleh lihat-lihat rumahnya. Benar. Senang banget. Ini request dari istriku, bilangnya gitu. Katanya sayang kita harus ke rumahnya Kak Titi sama Kak Tian katanya. Bagus banget diliatin kan video dia nonton tuh sampai di kamar tuh kan ada TV dia nonton. Wah keren banget. Ya udah. Dan pas lihat rumahnya tuh tipikalnya banget lagi juga Iya, gitu jadi rumahnya dia- kayak gini. Jadi kayak sayang coba kita main ini. Udah ayo. Oh, jadi lagi Ternyata bangun stylenya rumah. Sama, ya. Iya, lagi bangun. Kita lagi bangun rumah. Ternyata sama, maksudnya kayak mirip banget ya. Mirip. Stylenya tuh mirip, makanya aku juga kayak Mukanya juga mirip. Bahan-bahannya gitu. Tadi kita lucu. sempat diliatin yang gambarnya gila, keren Iya. banget yang dari luar kayak Tony Stark yang. jadi kan memang mau bikin rumahnya itu dari sebelum nikah kan. Jadi bener-bener rumah bujang banget. Iya. Nah, dan rumahnya tuh aku bilang kayak, kamu serius mau bikin rumah kayak gini? Ini kayak Transformers tau? Sebenarnya kayak, iya emang kayak, iya ini kan keren. Kalau Bang Ata tuh sukanya rumah yang, maksudnya yang Beda. nggak pasaran gitu, yang kayak orang tuh kayaknya nggak ada deh. bener, jadi pas Gitu. kalau orang lagi ke daerah situ tuh cuman ini ada rumah kayak Iya, gini. emang Jadi mesti rumahnya gitu. tuh kayak, di kamar kamu harus guys lihat deh, itu tuh kayak keluar jalur rumahnya gitu, ya kan? Iya. Iya, Jadi pernah Kayak ngambang. Kayak ngambang. Jadi Keren. terus dia bikin ada kayak skywalk di atas tuh kayak. Terus semua orang yang aku Bener. liatin bilang, wah keren sih ini. Keren banget. Cuman dia doang bilang, ih aneh banget sih. Saya aku nggak bilang aneh keren, cuman nggak ada nggak kayak ada cewek-cewek. Soalnya kan gitu. dibangun di desain ketika lagi Betul, belum nikah. nikah. Nah sekarang ketika udah nikah, seberapa banyak dia nih Nah cuma masalahnya gini bro, masalahnya gini pas dia udah nikah itu rumah tuh udah dibangun semuanya dan terus kerangkanya kayak kan nggak mungkin dia bilang ini dapurnya mau begini lah gimana gesernya. Udah telah. Terus biar pas kamarnya kan dia mau minta ada begini ya. Duh kan ini ada ruangan ini nggak mungkin digedein. Pokoknya alasannya ada aja gitu ya. Ada daripada yang lebih lucu lagi kak. Aku kan itu pas udah mau nikah, kan udah tahu mau nikah tuh ya. Pas kita mau abis nikah baru-baru terus meeting sama orang rumahnya, aku nanya iseng. Terus ini kamar anaknya di mana? Hah? Nggak ada. Kamar anak. Terus nanti kalau aku hamil gimana? Gitu kan. Terus oh iya benar baru keinget. Bukan akhirnya- aku tuh udah bikin kamar-kamar, cuman nggak dibilang nih kamar anak, kamar apa. Gitu. Pokoknya ada kamar lagi yang sama-sama lantainya. Aku tuh ada 2 kamar. Yang teater deh, bukan kamar. Tapi pusing nggak bareng bangun berdua ada ini yang Cekcok ribut-ributnya juga pasti ada kak. Cuman sekarang aku kayak ya udahlah, kayak ya udah deh nggak apa-apa, udah deh. Soalnya udah terjadi. Soalnya udah terjadi. Udah males Betul. juga kayak udah deh terus. Makanya waktu itu aku bilang, ya udah sayang habis ini kita akan bikin rumah yang berdua bareng-bareng. Aku bilang. Wih, hebat banget ya yang. Pokoknya intinya kalau rumahnya udah jadi, udah nggak bisa diutak-atik, nanti tadi gue bilang, lo ikut Iya apa interior. aturan yang kecil-kecilnya aja interior. Kalau itu aku udah setuju. Tapi hati-hati juga bro, jangan gampang-gampang setuju aja. Nanti kecil-kecil, tiba-tiba jadi banyak, jadi malah dominan kayak urusan cewek. Itu pengalaman gue, gue bilang sama dia, curhat. kayak touch of gold, dia seneng yang gold gitu kan. Iya. Gue bilang, jangan kebanyakan, iya nih cuma dikit. Kalau kita lihat di barangnya, oh ya goldnya emang cuma segini. Tapi semua barang goldnya Ada dikit, goldnya ada semua. goldnya jadi banyak. Jadi Jamal nanti. Sebenarnya bukan aku yang beli, itu
kan emang waktu itu kan si Pak Widen, interior designer kita yang mau ngedekorin karena mau difoto kata dia. Bagus nih sekalian beli aja yang daripada kita repot hunting-hunting lagi. Oh ya udah itu gold semua, itu yang pilihan dia yang. Iya. Kok jadi kita yang ribut, kita lagi wawancara nih. Tapi emang aku waktu itu juga bilang sama dia, sayang kamu terserah deh dalamnya mau gimana aja. Yang penting kamu tahu rumahnya warnanya harus hitam, putih, abu-abu, coklat kayu. Ya, tone itu ya. Jadi barang sukanya kayak selain itu jangan ada tiba-tiba kamu taruh warna oranye, warna pink. warna pink di kamar aja ya. Jangan tiba-tiba di sini mejanya tiba-tiba meja makannya pink gitu kan. Aku langsung kayak shock gitu nanti. Ini bentar, pasti ini hal kayak gini baru tahu ketika nikah. Iya. Bener gak? ternyata wah, Nggak, urusan soalnya warna, urusan iya, apa nih sangat strict nih. soalnya Ata gini nih. Kak, soalnya kita berdua tuh kan sama-sama dari anak pertama. Terus aku tuh kalau dulu di rumah tuh aku alpha anaknya, maksudnya yang paling bawel, paling dominan, pokoknya aku tuh. Iya deh. Nah kalau di keluarga Bang Atta itu Bang Atta. Nah, Lebih parah lagi alfanya, adanya 10 udah biasa kayak oke, semua makan ya. Denger ya gitu. Udah biasa Ngatur ngatur gitu. Even dulu aku main di tim, misalnya aku main di tim futsal atau tim bola, aku tuh kapten. Saking aku tuh udah sering nge-manage orang. Jadi waktu aku di perusahaan pun aku nge-manage orang. Ketika aku nikah, tiba-tiba misalnya ada yang kayak rules-nya tuh harus di saat aku tuh udah shock gitu bener kan. agak shock. Jadi awal gimana tuh? Justru awal nikah kita yang lebih banyak Lebih banyak berantem. Iya. Malah aku pernah sempet yang baru awal nikah langsung kayak kita nggak bisa deh, kayak really kita bisa aja deh gitu. Oh, gitu? Karena kan aku kayak yang biasanya tuh aku tuh kalau dulu kan di rumah maksudnya ada bunda, ada yang ngurusin apa segala macam, terus tiba-tiba aku nikah, terus aku kayak shock, aku mau gini mau gitu nah itu udah nggak bisa kayak gitu. Nah, terus akunya juga yang tipikalnya yang kayak gitu kan, jadi waktu dia bilang gitu ya udah kok usah. Jadi tipikal kita tuh sama sebenarnya. Jangan dong, jangan nggak gitu. Karena kalau aku nanti bilang jangan dong begitu, setiap nanti berantem dia akan ngomong gitu senjatanya. lagi. Akan jadi senjatanya, akan ngomong setiap lagi berantem dikit. Oh ya udah kita nggak usah lagi bareng. Setiap nanti berantem lagi gitu lagi. Kan itu kata-kata gitu kan nggak boleh disebutin sering-sering kan, menurutku. Karena kalau sering-sering ntar jadi pisah beneran. Amit-amit. Makanya aku bilang kalau kamu ngomong gitu lagi, mending dari sekarang aja, nggak usah ngomong, nggak usah. Ini baru di sini loh aku cerita begitu. Tapi pernah sih dia gitu juga, tapi dulu zaman pacaran. Tuh kan? Aku dikit-dikit putus, soalnya putus. kakak pacarannya 10 tahun kan. Nah, kita waktu itu cuma setahun deketnya. Terus kayak PDKT-nya, maksudnya bukannya pacaran, kalau aku dulu kayak pacaran ya udah pacaran gitu. Kalau ini kan kita cuma yang PDKT deket doang gitu. Jadi kayak aku nggak begitu tahu dia nggak begitu tahu tentang aku. Terus ketika nikah dihadapin yang kayak kok gini jadi kayak banyak shock gitu kan. Makanya itu dia yang gue tanya, tadi kan banyak yang baru tahu setelah nikah. Nah sekarang lu ngerasa, lu udah tahu baru berapa persennya Ata? Kalau menurut jangan bilang 100%, nggak mungkin. Oke, kayaknya sih aku kayaknya 70%. Yakin. Yakin ya? Dia tahu lu udah 70%? Mungkin. Oh ya? Tapi kalau aku kayaknya tahu dia 69%. Bisa aja. Karena aku juga waktu baru nikah, wah ternyata pas udah nikah kok aku jadi kayak shock gitu kan. Iya, kita berdua sama lagi begitu. Ya udah kita bisa aja gitu. Nah, pas itu diam di rumah, diam di kamar masing-masing. Jadi gini Kak, aku tuh akhirnya introspeksi diri, terus aku sempat pernah, ingat nggak sayang, kita itu pernah berantem, aku udah sampai nelfon ke bunda, serius, aku pulang, aku nggak mau, aku nggak bisa nih gitu. Serius. Terus akhirnya dinasehatin gini, kakak kan sekarang udah jadi istri, nggak boleh ini lagi juga aku jadi harus kayak kamu nggak boleh kayak gitu gini, jadi bener-bener dikasih tahu gitu loh. Terus aku kayak oh gitu ya udah deh. Ya kalau awal nikah kan pasti dua-duanya kan keras gitu, karena bunda tahu kita berdua sama-sama keras orangnya, yang ini nggak bisa diatur, ini nggak bisa diatur gitu. Akhirnya kita berdua belajar, aku juga kayak oke, aku nih sebagai istri harus, kan namanya suami harus emang ngelit gitu loh ya, aku harus ngikut gitu. Jadi sekarang aku udah lebih kayak oh gitu ya udahlah. Karena kayak kalau urusan rumah gitu-gitu aku nggak akan bawel. Terserah dia mau berapa gitu, mau. Cuma kadang-kadang tuh kayak maksudnya biasanya tuh keputusan aku kayak mau perusahaan mau apa nggak bisa kamu tiba-tiba take over semua kamu, keputusannya di kamu nggak bisa aku bilang, karena di sini responsibility aku tuh udah panjang. Aku udah bikin, misalnya aku udah bikin perusahaan ini 6 tahun, aku udah running kayak gini. Nah kamu nggak bisa tuh bilang begini. Aku jadi pusing nanti karena emang suka kasih masukan juga ke urusan kerjaan.
Suka kalau dulu awal-awal. Oh, ngerjainnya bareng gua Sampai atau? timnya aja tuh dia bisa kayak ini nggak bagus. Lo kalian ngerjain satu-satu bareng? Kita bareng. Kita Bareng. Oke, sekarang setelah menikah. Yes. Nah, cuman kan pas awal-awalan pasti gesekannya kan tinggi kan. Bener. Soalnya kayak perusahaan aku kan udah aku nge-build orang-orangnya, aku udah tahu siapa yang tempatnya di sini. Nah kalau jodoh tuh udah gresan semua, bisa nggak cocok sama dia, enggak lu nggak usah. Enggak, cuman maksudnya Gimana aku kerja bulan depan ini kalau ini? enggak, cuman sekarang tapi dengan cara aku kayak gitu kan sekarang jadi lebih baik. Jadi ngerti. Jadi sekarang kata Bang Atta kalau dulu karena dia cowok kan satu mungkin kalau cowok lebih cuek, kayak kalau timnya gini ya udah. Sekarang kan ada perempuan, aku yang lebih ini, terus dia juga alhamdulillah sekarang kayak oh ya bener ya kalau ada, maksudnya kalau jadi aku kan lebih tertata. Sampai ada adanya dia aja bilang kayak, nah bener tuh kok, karena dulu Bang Atta tuh orangnya terlalu cuek, kayak apa aja bu, ya mungkin ada cowok ya. Semua ini sini aja apa gitu. Jadi aku nggak terlalu detail, nggak detail. Aku bilang rulesnya gini, oke gini, ketika kamu di rumah nggak apa-apa, kamu manage semuanya, memang itu tugas istri. Aku juga nggak mau terlalu nyek, terserah kamu deh mau mbaknya menurut kamu ini nggak cocok, mau gimana, kamu nambah mbaknya berapa, yang penting kamu tahu di perhitungannya, plafonnya gimana. Tapi kalau di kantor, biar aku yang manage, sampai kamu juga aku yang manage, jadi kayak kerjaan kamu harus bikin bisnis apa, segala macem. Karena kan bisa juga ada dealing, brand, misalnya nih, aku tuh udah di situ ada kontrak yang nggak boleh bocor akunya karena itu brandnya ternyata saingan. Nah kayak gitu aja kan kita harus jaga tuh kan. Kalau nggak aku kena su. Aku pernah kena su sampai 2 miliar pernah. Serius? Gara-gara cuma salah. Kelihatan dikit doang. Jadi waktu itu aku ingat ketika lagi honeymoon, aku nggak tahu kan, aku nggak pernah tahu gitu. Terus sempat ada satu brand gitu di meja, lagi di meja makan, dia cuma duduk doang, padahal aku yang pegang story gitu. Gara-gara gitu saya kayak sorry aku nggak tahu. Makanya aku bilang sama dia gini, kalau laki-laki tuh pemikirannya panjang. Maksudnya kita kan kalau su ini kita rugi loh, Seng. Rugi loh ini. Di su kita ngurusin ini, pakai lawyer ini segala macam. Itu dan kalau kita bayar juga ngapain nih kita bayar untuk suatu hal kadang-kadang yang selewat. Terus akhirnya dia apain? Akhirnya bisa kekeluargaan. Ya, tapi jadi aku harus kerja sebanyak 2M itu. Oh, dibayar dengan kerjaan. Kerjaan ya mungkin ada ya gitu. Cuman kan jadinya kan ribet kan. Harus ngonten, harus kayak mestinya 2M itu dibayar mungkin kerjaan kita berapa lama itu jadi kita kerjaan tanpa bayaran jadi gitu kan. Jadi kita nggak jadi dibayar misalnya ada sisanya misalnya. Itu kan menurut kita tuh kerugian gitu kan. Nah kayak gitu-gitu yang aku bilang, oke ini kalau kerjaan ya udah kamu serahin aja sama. Gini dari tadi nih ngobrol ya mengenai perbedaan mulu nih gue rasa. Kalian persamaannya apa? Nah itu deh dari tadi kan ini begini. Soalnya ditanyainnya tadi ada cocok-cocoknya. Jadi semangat gitu-gitu aja persamaannya aja. Menurut lo sama dia kenapa? Apa yang samanya? bikin dia benar-benar pasangan tepat buat hidupku dan sebaliknya. Kesamaannya kita lebih banyak dari perbedaannya pasti. Sama-sama suka sesuatu yang berbeda. Dan apa ya, maksudnya banyak lah kayak hal-hal yang kadang kita juga nggak sadar Pas yang pegangan tangan. Sudah yang gitu-gini ya. Soalnya udah bahas persamaan jadi udah pegangan. Kalau pegangan tadi lepas dulu. Ayo apa? Ya, kalau persamaannya sebenarnya banyak Hal-hal yang ya. simpel aja. Makanan dari sisi makanan sama nggak seleranya? Enggak juga. Aku ngikutin kayak Abang Atta kan kalau aku tuh suka makan aneh-aneh, suka makan Jepang apa segala macam. Cuma sekarang Bang Atta udah mulai suka. Jadi aku yang beradaptasi. Iya, ini Indonesianya parah banget kan. Indonesia harus ketemu nasi ya. Bener-bener harus. Bener-bener sayur asem. Breakfastnya tuh bener-bener nasi. Ke Amerika gimana deh? Dia udah bilang kalau kita mau liburan ke Amerika kamu harus bawa rice cooker, bawa rendang. Aku Indonesianya parah, bener-bener lidahnya tuh Indonesia totok. Harus ketemu gulai, cincang gitu. Berarti dari makanan aja masih beda ya? Masih beda. Dari tempat liburan? Suka gunung, pantai, kota, Beda, aku adventure. suka panas, nggak suka panas. Aku suka Bali, aku suka. lu justru nggak Aku suka? suka pantai. Suka banget Bali, tapi sukanya tuh dari jam 3 ke bawah. Keluarnya sore. Kalau aku anaknya Kalau dia Jadi lu sukanya nggak suka main di pantai? enggak. suka, tapi jam 3 ke bawah ataupun pagi, jadi dari pagi. gitu-gitu enggak. Suka, tapi jam 3 ke bawah. Enggak, yang nggak suka. Kalau tempat-tempat dingin kayak tempat winter gitu? Nggak suka. Lalu kemarin dulu Swiss segala macam gitu? Bajunya tuh sampai 5. 9 lapis. Itu nggak juga. Kamu lu suka? Tapi Suka. jalan-jalan foto-foto aku suka banget. Aku suka Aku tahu fotografi. apa kak kesana Apa? sama-sama suka shopping. Oke, Makanya nanti kita ke rumah dia yang kita lihat yang
walk-in closet. Masa itu sih sayang sebenarnya cuma itu doang? Banyak. Kalau keluar negeri, barang paling mahal apa yang kalian pernah beli dan berapa harganya? Oh my god. Itu sih kalau belanjanya sampai mahal-mahal gitu biasanya Bisa habis berapa deh? bisanya dia sih. Berapa? Nggak kan aku jarang, maksudnya kalau Jakarta nggak pernah belanja. Masuk sih nggak pernah belanja. Aku bilang dia gini, Kak, setiap belanja oke kamu boleh belanja, tapi pastikan yang kamu belanja itu worth it dan kalau bisa kamu bisa ada daya jualnya lagi. Misalnya nih, kamu beli tas nih, Iya. 20, 30, Disebut 50, investasi. 40 juta. Menurutku ini rugi, kamu wasting. Langsung aja yang Yang mahal. kroko. Bener, langsung yang mahal, tapi ketika kamu jual lagi itu nggak akan jatuh. Oh, investasi. Investasi. sekalian. Misalnya nih kamu beli harganya 150, nanti kamu jual bisa jadi 160. Jadi Paling berapa? seenggaknya Jadi berapa 150. dek? Paling mahal berapa dek? Enggak tahu. Itu istri nggak tahu, gesek-gesek aja terus. Enggak, pokoknya kita inilah apa namanya, maksudnya aku sama Bang Atta tuh mulai dari awal kita tuh maunya take and give juga ya. Jadi misalnya kalau misalnya aku ngeliat sesuatu barang nih, ini cocok nih buat suami aku pasti beliin. Nanti kalaupun dia juga gitu. Nanti kita di Jakarta kalau kita lagi belanja ke mall, berhenti ke satu toko gitu, dia lihat terus aku bilang, oh ya yaudah nih aku aja yang beliin. Tapi duit nanti ke toko yang selanjutnya dia kayak, kamu mau apa? Nanti dia yang beliin. gemes. Jadi kita berdua sama-sama kayak Tapi tetap Kayak kasih bulanannya gitu. tetap ada. Cuman kalau itu duit nafkah tuh kan harus buat suami. ini apa Itu bonus istilahnya ini Jadi suka shopping ya, sama-sama suka shopping. Kalau misalnya selera musik, Dua-duanya. bentar. mirip. ya enggak, selera musik lah, selera musik. Aku punya di R&B hip hop. Iya, Ya, sama, berarti Sama. cocok. Oh, iya. hari bahagia aku suka dengerin. Ya, berarti di urusan musik cocok ya. Cocok. Cocok. Cuman kalau dari bikin lagunya mungkin nggak cocok. Ketika selera dengar musiknya mirip. Ya, Tapi itu jadinya. Itu karena yang bikinnya aku. Kalau yang bikinnya misalnya Kak Aurel, bukan dia bukan cocok sih, tapi dia tipikalnya apa ya? Kalau kamu sukanya apa sih? Lagunya harus galau. harus galau. Harus galau. Lagu-lagunya melo. lagu pop lah, pop gitu. Bener. Kalau lu sukanya lagu yang lagu yang Bright entah up gitu. storytelling, Ya. entah kebahagiaan, ataupun karena menurutku ketika dulu ya, kalau persepsi sekarang udah berubah. Kalau persepsiku dulu, kalau kita lagi mau punya hubungan terus kamu nyanyiin lagu galau-galau terus ntar kita kan Jadi itu galau. tentang putus, Takutnya kehilangan jadi ini, itu ya. jadinya kehilangan gitu. Jadi Bahagia-bahagia aja. bener, bahagia-bahagia. Bagus lagi video klipnya di mana tuh waktu itu keren banget, kayak di luar negeri banget. Kayak di luar negeri padahal di Indonesia. Bagus Kita banget berada di itu sini. deh, keren banget. Terus udah gitu ya, aku pengen nanya nih, kan udah mau punya baby. Gimana perasaannya Cie? Ini udah standar banget pasti pertanyaan orang Iya ya. sih. Seneng Tapi- banget. Cuman apa namanya waktu itu kan Rencana kapan? rencananya emang pengennya sih aku langsung pengen punya anak. sambil dimakan yuk, sampai iya, lupa dari kita ada tadi makanan. Ya, sambilan Aku ya tuh dek. iya. Lu sambil nyemil ya. Terus yang Silakan, silakan. Rencananya bulan apa dek? Bulan apa sayang? Rencananya? Insya Allah lahiran bulan depan. Bulan depan insya Allah. Bulan depan, berarti. insya Allah. Kayak gue, Februari, gue tanggal 25. Ini 5 hari lagi kan udah bulan depan. Iya, Oh, sesar iya. apa normal dek? Belum memutuskan sih Kak, cuman kalau Usahanya misalnya- normal. Usahanya normal Kalau gitu. banyak normal sih emang. Nggak milih tanggal cantik. 11. Ya nggak tahu, belum tahu nih. Usahanya normal, tapi kalau terpaksa misalnya harus sesar, Iya. ya Pun kita kan maksudnya baik. kita juga nggak yang kayak harus harus normal gitu, nggak gitu sih. Maksudnya kalau memang kita maksudnya udah mencoba tapi memang nggak bisa gitu ya, Iya, jadi iya. kayak ya udah. Iya sih, Gitu. gimana tuh, seneng banget ya. Seneng, Baru waktu itu seneng. aku ketemu kamu Seneng. di Bali, belum nikah ya waktu itu. Nah, aku tuh ketemu Kak Titis. Jadi grogi ditanya anak. Aku tuh waktu itu saya ketemu Kak Titi itu di Bali pas kita lagi putus. Emang baru aja. Beneran? Iya, tapi aku Iya, baru di ngomong. W kita. Jadi kita nongkrong katanya ini lagi galau-galau Lagi galau gitu. nih kata si bunda. Nih si Aura lagi galau, lagi putus. Iya nih gitu kan, Dek ya. Ya, kamu Iya dari benar, terus habis pikirnya. itu tiba-tiba berapa bulan sebulan kemudian nikah. Kak, gila gue Makanya langsung kayak aku balikan gitu terus kayak langsung ya Habis itu langsung dikunci ya, nikah aja deh. langsung nikah. ada tangan kontrak eksklusif. Iya, terus habis itu nggak ada ya tadi emang pengen langsung pengen punya anak kalau aku. Karena capek berantem mulu. Nanti anak kan yang ngademin, ya Yes. kan. Karena habis nikah bener, jadi berantemnya berpulang, hilang. Iya bener. Karena Pak kalau deket doang kan
jauh-jauhan gitu. Jadi kalau ketika miskom di chat aja tuh bisa jadi berantem yang nadanya nangkepnya beda ya. Iya. Kalau ngechat, Nah kalau di rumah nyolot gitu. gitu. Kalau di rumah kan kita kayak kalau misalnya ada satu lagi nggak enak, ya udah diem gitu. Ini kita beberapa bulan terakhir jarang banget nih nggak pernah berantem. nggak pernah berantem banget. Ya bagus soalnya baby udah mulai lahir soalnya. Harusnya jangan gitu. Tapi nanti apa yang Atta bakal kasih penanaman? Soalnya yang kita lihat nih, Atta sama Aurel tuh benar-benar sosialnya tinggi banget. Kemarin aku baca berita baru melelang bandana terjual 2M ya. Gila hebat banget. Serius, Bro? 2M yang 2,2 M dan buat ini yang penghafal Al-Qur'an ya. Iya, buat bikin bantu pesantren. Iya, hebat Oh, banget. oke. Membuat jiwa sosialnya tinggi Aduh, enggak lah. banget. Pantesan rezekinya Enggak. ngalirnya deras banget Amin, kalian berdua. ya Allah. Begitu abis nikah juga langsung tuh yang semuanya yang nyanyinya hits, Amin. semua hits, YouTube hits, apa makin hits, makin naik lah gitu rezekinya gitu. Tapi nanti yang pengen ditanamkan sama Atta Aurel buat anak-anaknya apa? Oh, yang pengen ditanamin sih ya samalah kayak aku nanamin ke istri gitu. Kalau anak itu nanti walau bagaimanapun harus punya ini namanya attitude di keluarga, jaga orang tua kamu, karena berkah itu ada di situ. Terus nanti kalau kamu besar, jangan lupa aku selalu bilang sama dia juga, sisihkan rezeki kita sebagian untuk investasi kita di akhirat. Aku bilang. Itu yang udah dilakukan. Anaknya nanti yang lahir laki atau perempuan? Cewek. Insya Allah perempuan. Urusan sama cewek lebih susah kan, Bro? Lebih susah. Makanya jadi waktu pas tahu gendernya cewek dia langsung kayak Lebih susah gitu. yang dia gini loh, kalau Bang Ata tuh mikirnya gini, ini kan anak perempuan, maksudnya kalau anak perempuan kan deketnya sama bapak ya. Ini yang dirawat, ini yang disayang, pokoknya diprotek, terus ntar diambil sama orang. Nah, dia tuh ngerasa kayak kalau anak perempuan pasti dia akan ninggalin aku kayak gitu. Karena kan aku kan waktu nikah sama Bang Ata, aku langsung kayak Pipi kan juga gitu ya, papaku kan langsung, karena aku deket banget sama papaku. Pas nikah tuh langsung kayak Deketnya bapak kalau cewek. langsung kayak merasa kayak hilang gitu. Dia sampai kayak dia cerita kalau biasanya kan di rumah aku tuh di meja makan, apa suasana bikin rame, tiba-tiba nggak ada tuh langsung kayak sepion ya. nggak ada kakak lagi. Nah dia tuh langsung mikir kayak, aduh, pasti nanti kalau punya cowok harus, pasti udah agak-agak Udah panjang. Lu kan dari keluarga gitu. besar ya? Iya. Lu pengen keluarga besar juga? Pengen 11 ya. Sama, mau 11 juga? Enggak. Tergantung istri. Dia selalu tergantung istri katanya. Karena selalu kalau orang lain tanya mau anak banyak juga tergantung istri. Iya, Kayaknya enggak, cuman keinginan hati lu. keinginan hati sebenarnya banyak. Cuman Sebanyak kalau apa? Sebanyak apa? kan kekuatannya tetap di istri. Iya, tapi keinginan lu seberapa? Enggak, mesti gini kayak kamu Sebut pengennya angka. 5, pengen Sebut 6. angka. Enggak mungkin juga pengen 12 kan. Ya, Enggak kan, sebut Mbak? aja angka berapa? 12 deh. Enggak, aku bilang gini, kamu 15 pengen. 15. bohong. Enggak. Ya, cuma lahir banyak. Di Di atas atas 5 lah. Ya, di atas 5. Amin harus diaminin Amin sih. ya Allah. Di atas 5 lah. Jadi Aurel kayak masih muda banget. bener. Bisa lah. Tapi Umur berapa? balik lagi tergantung istri. 2, 3. Bisa lah. Tapi kalau dia 15. bilang waktu anak kedua atau ketiga dia bilang aku tutup pabrik ya sayang, ya udah. Enggak lah. Jadi terserah Aurel. Jangan tuh pabrik, nanti kamu kayak yang lain ya. Investasi pabrik. Ada cemburu-cemburuan juga nggak sih? Iya. Ya kayaknya pasti ada lah. Semua kalau pasangan Pasti pasti ada, namanya ya. cuman bedanya gini, kalau aku tuh kalau cemburu aku tuh orangnya to the point langsung ngomong ke dia kayak aku Langsung tahu. ya, aku nggak suka ya gitu. Kalau Bang Ata tuh ini gengsi, jadi nggak langsung ngomong, cuman kayak dari ngediemin terus kayak oh iya udah gitu doang. Tapi kita kan tahu ya kalau Ada sinyalnya. iya ada pasangan, kita kan tahu kan pasangan kita gitu, jadi kayak oh yaudah nih dia nggak suka nih, berarti kalau gue kayak gini gitu. Kalau dia suka sengaja. Apa sengaja apa? Sengaja dipancing-pancing biar cemburu. Enggak. Gitu kan Kadang sayang? kan Nggak kayak gitu. pernah. Lucu banget ya. Aduh. Udah emang selalu kayak gitu. Kalau menurut gue ya, mancing-mancing cowok buat cemburu tuh agak Apa? Dangerous ya. bukan dangerous, kayak ngeselin lah. Kan Ngeselin. cemburu kan mainin hati. Iya. Kayak kalau mancing-mancing kan berarti kan sengaja. Aku nggak mungkin aku mancing. seneng dicemburuin, Cuman aku jadi suka Iya, dipancing-mancing. nah aku nggak suka juga. Wah, gitu. itu jangan. Aku tuh Nah gitu deh. tapi kita tuh ngerasa kalau dicemburuin tuh kayak ih lu Iya, tahu bahwa lu kayak, merasa Iya, cewek kamu tuh nggak mau diposesifin. kehilangan Cewek gue ya iya. gitu. Iya, tapi jangan Tapi dipancing-pancing. jangan. Nggak Bahaya pernah banget. Bel, Kasian, aku kan nggak cowok. pernah, Oh, iya, nggak bener. pernah.
Terakhir deh nih, aku mau nanya. Kan kalian sukses banget, semuanya kayaknya lancar. Kita nggak pernah lihat ada masalah berarti gitu ya. Kayaknya semuanya alhamdulillah smooth, rezeki makin luar biasa lah, dan selalu memberikan yang terbaik untuk orang banyak dengan jiwa sosialnya. Nah, apakah seorang Atta dan juga Aurel pernah mengalami titik terendah dalam hidup, dan gimana ngejalaninnya gitu? Kalau selama berkeluarga kita berdua sih, ya alhamdulillah sih belum ada yang kayak titik terendah dari sebelum nikah ya. Alhamdulillah. Karena kan memang waktu lagi nikahnya, memang kita keadaannya bukan kayak dari zero gitu kan. Iya. Ya memang aku udah hasilin di hidupku, Aurel juga udah hasilin dari hidupnya. Jadi kayak pas kita ketemu, alhamdulillah udah ada rezeki segala macam gitu. Jadi emang titik terendahnya adanya di sebelum nikah sih. Pas di nikah, alhamdulillah malah jadinya kayak lebih berkah aja sih rezekinya. Jadi kayak jadi double. Lebih lancar juga. Dan aku ngerasa kayak lebih ini aja sih, lebih berkah gitu ya. Lebih berkah ya. Berarti cocok. Berarti emang kalian jodoh. Jadi kayak misalnya nih kita keluar rumah, kan kalau dulu ya udah nyari rezeki itu tuh ya buat nasib sendiri, buat ini. Kalau itu kan ada niat kayak buat nyari nafkah, buat nyenengin keluarga. Jadi kayak semangatnya tuh lebih gitu, semangatnya lebih. Pertanyaan dari gue nih ya, last question dari gue ya. Last question mulai. Last question, gue penasaran. Lu umur berapa sekarang? 27. Lu 27, Aurel? 23. 23, oke. How do you see yourself in 10 years? 10 tahun lagi lu akan ngebayangin lu tuh kayak gimana? Iya benar. Satu-satu lu dulu. 10 ya. Masing-masing ya, ini bukan as a couple ya, tapi as a person. Siapa duluan? Lu dulu. Saya nggak mau ladies first. Ya udah, ladies first. Berarti ketika umur 33 ya? Oke. Aku tuh dari dulu pengen banget jadi ibu yang hebat. Maksudnya bukan pengennya jadi ibu hebat, maksudnya dalam artian hebat tuh bisa menjaga anak, bisa menjaga keluarga, bisa sambil bekerja. Kan nggak semua wanita itu bisa ngurus anak terus kerja, ngurus semua yang kayak Wonder Woman tuh kan ya semua bisa gitu. Makanya aku pengen banget bisa menjadi seorang ibu yang hebat. Karena kalau menurut aku udah jadi ibu hebat tuh, menurut aku yang lain tuh udah kalah. Karena ibu tuh kan udah yang paling top tuh ya masa ibu. Nah terus udah ibu terus hebat gitu, bisa semuanya sendiri, bisa bisa bikin orang tuh proud sama kita gitu. Dan itu kan maksudnya itu nggak mudah, itu kan berat juga gitu. Dan apalagi bisa bikin pasangannya bangga gitu, proud sama kita tuh aku punya kesenangan sendiri gitu. Jadi ketika aku punya aku dikasih kelebihan gitu, aku pasti seneng banget. Aku paling seneng kalau aku misalnya dapat kerjaan terus suami tuh yang kayak, ih bagus sayang, dia merasa bangga kan. Ternyata istri gue bisa ya gitu. Kita punya kebanggaan sendiri gitu. Bagus, tapi itu harusnya jangan 10 tahun lagi, nanti next year juga kayak gitu. Aduh, sekarang udah jadi ibu hebat sih bentar lagi nih. Tapi kan maksudnya ibu hebat nanti kan kalau misalnya 10 tahun lagi berarti kan udah banyak tuh anaknya. Iya, anaknya udah banyak. Jadi kayak lebih ngurus keluarga ya? Yes, terus habis itu ngurus. Sebenarnya menurut aku yang lebih susah itu ngurus anak ketika remaja. Di umur remaja tuh kan tuh lebih susah ya. Baru-barunya kenal, lihat dunia, teman-teman gaul, nakal apa segala macem tuh kan pergaulan nanti juga kita nggak tahu. Kalau gaulnya sama yang salah, udahlah itu salah. Tapi nggak usah khawatir, nanti 10-20 tahun lagi ya pas anak ABG kan gaulnya di metaverse. Cuma doang, jadi nggak ketemu orang-orang, paling lu matiin aja internetnya, mati nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana tas 10 tahun lagi? Lu ngeliat diri lu 10 tahun lagi tuh kayak gimana? Iya, kalau aku 10 tahun lagi sebenarnya nggak jauh beda sih, jadi bapak lah pasti kan. Karena aku udah ngerasain kan kayak kalau sekarang aku 27 tahun, aku di dunia, maksudnya bekerja di dunia sosmed, di dunia entertainment kan hampir 10 tahun ya, dari umurku 17 udah bikin YouTube segala macam sampai sekarang umur 27. Nah, kalau mungkin dihitung dari aku bekerja di hidup, aku udah bekerja lebih dari 13 tahun gitu ya. Jadi menurutku umur 33 aku akan nggak terlalu banyak mungkin kayak terlalu kerja gitu enggak sih? Di belakang layar. Iya, mungkin pensiun dini lah. Aku akan ambil nggak pensiun, karena seniman itu nggak ada bahasa pensiun ya. Tetap kreatif. Karena kita nih kayak seniman itu sampai kapanpun karya kita itu akan bisa dikenang dan kita akan terus punya ide untuk bikin itu. Tapi mungkin nggak kayak yang setiap hari harus ngambil job, harus ini, dan nggak lebih kayak
ada waktunya main sama anak, main bola main futsal sama anak-anak, terus quality time yang anak cewek masih pengen kayak nyalonin dia misalnya. Terus kayak apa ya, kayak ngajak misalnya dia lagi mau tahu dunia, ngajak dia lihat apa sih dunia, pergaulan tuh gimana sih. Jadi kita bisa kayak ya ada waktu-waktu kayak gitu sih pengennya dalam 10 tahun ke depan. Jadi sebelum 10 tahun ini I have to work harder untuk biar mereka ini establish gitu. Walaupun tetap nanti aku bilang sama istri, ketika punya anak, jangan anak itu ngerasain apa yang orang tuanya punya itu semua punya dia. Karena dia akan jadi males dan dia nggak mau belajar lagi. Dia ngerasa, oh udah enough nih, ngapain gue belajar? Mending gue main game, duduk di kamar ya udah nggak boleh ngerasa dia kayak gitu. Even nanti dia lahir, oke, kamu itu lahir jangan apa-apa harapin orang tua. Karena aku juga dididik kayak gitu kan. Kalau kamu mau jadi orang hebat, aku akan cerita nih 10 tahun ke depan nih. Kalau kamu mau jadi orang hebat, ya kamu dari sekarang bekerja. Kalau anak cowok, mungkin aku nggak akan terlalu manjain dia harus ngasih mobil yang begini begitu, enggak. Lebih ya udah kamu harus belajar naik kendaraan umum. Mungkin kalau cewek beda karena cewek kan harus lebih diprotek. Daddy's girl banget kan kalau cewek. Jadi 10 tahun pengen jadi bapak yang hebat, pengen mungkin banyak karya-karyaku aku yang behindnya lebih kayak song composer atau misalnya director film. Atau lebih ke ya lebih ke basicnya aku pengusaha gitu. Iya. Hotel, mall apa. Amin. Ini lebih gitu sih 10 tahun ke depan. Iya. Wah, mungkin nggak nge-YouTube kayak setiap hari kayak sekarang gitu. Tapi yang kita lihat semua anak-anak semua pengen jadi Atta Aurel. Maksudnya sosok muda, jiwa sosialnya tinggi, sukses juga, tapi nggak sombong, maksudnya humble ya yang paling penting itu kan. Itu yang penting. Baik, jarang kita dapetin, maksudnya attitude tuh yang baik segala macam. Jadi kita dapetin sosok teladan yang anak muda yang sukses. Masih banyak nih kayak Kak Titi, Kak Tian juga attitude-nya baik banget. Pokoknya kita doain kalian sukses, rumahnya nanti keren banget. Sebelum jadi main yang sekarang aja dulu. Nggak apa-apa, tapi berantakan nggak apa-apa. Pokoknya sukses banget ya buat kalian. Amin. Makasih loh udah mau mampir ke YouTube Titi dan Tian. Thank you. Bye-bye. Titi dan Tian. Bye-bye. Bye.